Hai pendengar setia podcast oleh mahasiswa Teknik Lingkungan Angkatan 2021 Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Pada podcast kali ini, aku mau mengajak kalian untuk membahas tentang fenomena pengasaman air laut. Hari ini, aku diberi kesempatan menjadi host atau caster pada podcast hari ini. Buat yang baru bergabung, kenalin, aku Muhammad Akbar, biasa dipanggil Akbar, dari program studi Teknik Lingkungan Angkatan 2021. Bagi pendengar yang pengen tahu asal aku dari mana, asal aku dari Banjarbaru. Salam kenal ya. Siapa tahu ada yang dari Banjarbaru juga nih. Nah, hari ini aku membawa 3 bintang tamu. Mungkin langsung aja ya perkenalan dari mereka. Hai semuanya, kenalin, nama aku Juwita Nur Cahya, bisa dipanggil Juwita. Aku dari Prodi Teknik Lingkungan Angkatan 2021. Asal aku dari Tanjung Tapelong. Aku alumni dari SMA Negeri 2 Tanjung. Oh iya, di kampus ini tempat favoritku adalah kantin. Kalian tahu nggak sih kenapa jadi aku suka kantin? Karena di situ kalian pasti sudah pernah kan nyoba usus-ususnya Bude. Apalagi pentol gorengnya enak banget loh. Jadi itu alasan aku jadi suka tempat favoritnya adalah kantin. Salam kenal semua. Hai semuanya, namaku Yasmina Zahra. Biasanya dipanggil Mina. Aku sama kayak Juwita dan Akbar. Aku dari Prodi Teknik Lingkungan Angkatan 2021. Asal aku dari Banjarmasin, tapi sekarang aku bertempat tinggal di Banjarbaru. Hai guys, perkenalkan namaku Muhammad Saldi Sultan. Biasanya sih aku dipanggil Saldi. Dan aku dari prodi yang sama kayak Juwita dan Mina. Dan aku berasal dari Landasan Ulin. Salam kenal ya. Gimana nih kabar kalian? Sehat aja kan? Alhamdulillah sehat. Kemarin udah ke dokter, jadi udah gak sakit-sakitan lagi. Kalau aku sih kemarin sempat sakit, tapi sudah mendingan sih sekarang. Jadi aman-aman aja tuh. Kalau Akbar sendiri sehat aja kan? Alhamdulillah, baik aja. Oke, selanjutnya, kemarin kan ada libur Hari Raya Idul Fitri. Aku penasaran, pada ngapain aja sih? Pada mudik nggak tahun ini? Kalau aku sih kemarin gak mudik dong. Soalnya aku ada kesibukan lain yang buat aku gak bisa mudik. Tapi untungnya teman-teman aku banyak yang open house. Jadi lebaran aku gak sepi-sepi banget. Walaupun aku gak mudik, tapi ada sih di akhir liburan, ada teman aku yang nikah di daerah Balangan. Jadi aku sempet-sempetin tuh ketemu sama kenalan aku di sana. Kalau aku sih waktu habis ujian akhir praktikum langsung aja mudik ke Tanjung. Ya biasalah anak rantau yang kangen keluarga, yang pengen cepet-cepet pulang. Apalagi aku waktu itu sempat sakit juga di Tanjung. Jadi aku puas-puasin deh ketemu teman sama keluarga. Karena rumah aku di Banjarmasin, nah kan lumayan dekat dengan kampus tuh. Jadi aku setiap harinya gak sabar pengen pulang. Nah pas ada momen liburan langsung aja butuh pulang. Aku habisin liburan untuk quality time bareng keluarga. Kalau Akbar sendiri gimana liburannya? Apa mudik juga? Kalau aku sih nggak mudik, soalnya keluargaku banyak yang di Banjarbaru. Ada sih di daerah lain, tapi jarang juga aku mudik ke sana. Teman-teman aku kebanyakan dari Banjarbaru, jadi aku habisin liburannya di Banjarbaru juga. Oke deh, kalian pernah nggak sih dapat tugas dari organisasi terus perkuliahan selama liburan? Kalau dari perkuliahan sih ada ya. Tapi kalau organisasi alhamdulillahnya nggak ada. Karena aku kuliah sambil kerja, kerjanya aja sih yang sedikit mengganggu liburanku. Tapi juga nggak apa-apa sih, kan namanya juga kerja. Kalau yang lain gimana nih? Kalau aku untuk tugas perkuliahan libur semua sih. Tapi ada nih beberapa tugas dari UKM yang aku ikuti, tepatnya UKM Arpedia, karena kami mau mengadakan acara Peksitek yang diadakan setiap tahunnya memang. Jadi aku kebetulan jadi PJ penanggung jawab baca puisi. Jadi di sini aku lumayan sibuk karena
di sini kan ada beberapa pilihan puisi yang memang dari penanggung jawabnya, yaitu aku sendiri nih yang nentukan mau puisi yang mana nih 10. Jadi aku nih harus nyari 10 puisi buat dipilih dari peserta untuk ditampilkan untuk lomba. Dan karena bentar lagi nih acaranya, aku harus ngerekap puisi apa aja yang dipilih. Tapi pesertanya ini sedikit slow respon, jadi aku sedikit kewalahan, tapi nggak ganggu sama sekali karena aku senang ngejalaninnya. Kalau dari aku pribadi lagi lumayan free, soalnya aku nggak ikut UKM apa-apa di kampus, tapi aku ada ikut organisasi di luar kampus, yaitu IMKLI Regional 5, Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia, tapi yang Regional 5-nya, yang Kalimantan. Nah, karena aku baru masuk tuh, belum ada kegiatan apa-apa, baru mau bikin kepanitiaan dulu. Kalian selama liburan ada pikiran mau ke pantai gak sih? Kayak mau ngeliat laut, berenang, atau main wahana air yang di laut? Kayak seru aja gitu gak sih? Kalau aku sih pasti ada ya, healing ke pantai. Tapi karena ada kerjaan jadi nggak bisa deh. Ada sih, tapi jauh. Padahal rencana awalnya aku sama keluarga mau ke pantai, tapi akhirnya nggak jadi karena ya pantainya jauh tadi. Jadi aku sama keluarga lebih milih buat jalan-jalan sekitar Banjarmasin aja. Oh iya, emangnya kamu sukanya jalan-jalan kemana? Aku lebih suka ke daerah yang hijau-hijau gitu, kayak gunung gitu. Oh iya, di Banjarbaru ada kan taman hutan kota? Itu hijau-hijau juga, kamu suka nggak? Suka. Ngomong-ngomong tentang laut, aku malah suka banget sama laut, kayak damai aja gitu, seru juga main-main air, laut di pantai. Kemarin aku baru aja loh ke laut, jadi aku pergi ke laut itu sekitar jam 1, jadi di perjalanan itu 3 jam loh, pakai sepeda motor aja sih, walaupun panas-panasan tapi asik banget di jalan, anginnya sepoi-sepoi. Jadi aku pergi jam 1, sampainya jam 4. Lalu aku menikmati matahari terbenam di sana. Iya, asik banget loh. Tapi sayangnya aku kesana waktu puasaan, jadi aku berbukanya di sana nggak sempat, nggak terlalu banyak main-main air sih karena kecapean gitu. Habis itu pulang. Akbar, emangnya kenapa kamu nanyai tentang laut? Enggak sih. Kalian pernah nggak kayak kepikiran kalau laut kita itu ekosistem bawah lautnya sebenarnya banyak banget yang udah rusak? Kalau menurut kalian, hal apa sih yang membuat laut kita menjadi seperti itu? Bener banget tuh, banyak banget yang udah rusak. Hal yang paling besar yang ngebuat ekosistem laut menjadi rusak adalah karena adanya polusi laut. Iya, benar kata Saldi. Apalagi beberapa tahun ke belakang ini polusi laut semakin meningkat dan otomatis ekosistem laut menjadi lebih rusak dari sebelumnya. Oh iya, aku merasa akhir-akhir ini panas banget gak sih? Kalau siang hari kayak matahari itu sejengkal aja dari kepala kita, itu mempengaruhi gak sih? Apa ada hubungannya dari polusi itu? Menurutku sih ada hubungannya ya, soalnya kan salah satu penyebab polusi laut sendiri itu adalah perubahan iklim. Nah, apalagi itu hubungannya sama pengasaman air laut. Ngomongin soal polusi laut, bisa lebih lanjut gak sih kalian ngejelasin tentang polusi laut itu? Polusi laut ini disebabkan oleh masuknya bahan kimia, limbah padat, pembuangan unsur radioaktif, limbah industri dan pertanian, sedimentasi buatan, tumpahan minyak, dan banyak faktor lain yang seperti itu juga. Oke, aku mau nambahin sedikit nih tentang jenis-jenis polusi laut. Polusi laut itu disebabkan oleh 4 hal. Ada eutrofikasi, racun, plastik, dan pengasaman. Wah, menarik juga nih. Kalaunya eutrofikasi, racun, dan plastik, kita sudah sering banget yang mendengarnya. Kalaunya pengasaman air laut,
kayaknya hal yang menarik deh buat kita bahas. Aku pengen deh pendapat kalian, pengasaman air laut itu seperti apa sih? Aku taunya sedikit sih tentang pengasaman air laut ini. Yang ku tahu itu pengasaman air laut adalah proses turunnya kadar pH air laut yang disebabkan penyerapan karbon dioksida oleh air dari atmosfer. Mungkin aku nambahin sedikit ya apa dari kata Saldi tadi. Nah, jadi pengasaman laut itu didefinisikan sebagai peningkatan karbon dioksida atau CO2 yang diserap oleh laut dan menyebabkan perubahan kimia karbonat laut. Konsentrasi CO2 tadi di atmosfer telah meningkat secara dramatis sejak revolusi industri, dari sekitar 280 bagian per juta atau ppm pada masa praindustri menjadi 419,05 ppm per April 2021. Nah, ketika CO2 tadi diserap oleh laut, reaksi kimia terjadi. Secara khusus, asam karbonat terbentuk dan ion hidrogen dilepaskan. Nah, akibatnya pH air permukaan laut menurun, membuatnya menjadi lebih asam. Kok bisa sih pH air laut terus menurun? Penyebab hal tersebut menurut kalian apa sih? Menurut aku sih, sebelumnya perlu kalian ketahui nih, nilai pH air laut sangat erat kaitannya dengan karbon terlarut. Semakin banyak karbon dioksida atau CO2 dan asam karbonat yaitu H2CO3, semakin rendah pula nilai pH-nya. Penyebab utamanya dari peningkatan keasaman dari laut itu yaitu berasal dari manusia itu sendiri, karena membuang limbah antropogenik ke laut dan penggunaan bahan-bahan fosil yang masih memicu turunnya CO2 dari atmosfer ke laut. Nah, betul banget tuh kata Juwita. Dalam proses pengasaman, karbon dioksida CO2 di atmosfer memasuki lautan dan bereaksi dengan air laut H2O dan membentuk asam karbonat atau H2CO3. Nah, asam karbonat atau H2CO3 ini tadi di perairan akan melepaskan ion H+ dan membentuk bikarbonat HCO3-. Ion bikarbonat akan melepaskan ion H+ dan membentuk karbonat. Ion H+ yang dilepaskan tadi yang menyebabkan pH air laut menurun. Nah, bener tuh kata Mina. Jadi reaksi tersebut akan membuat kadar kalsium karbonat menjadi turun. Hal tersebut berdampak negatif pada bagi pengklasifikasian biota laut yang menggunakan kalsium karbonat. Iya, bahkan masih banyak dampak lain yang disebabkan pengasaman air laut ini. Contohnya, penurunan laju pertumbuhan kerangka pada karang pembentuk terumbu, mengurangi kelangsungan hidup spesies laut, larva termasuk ikan, komersial, dan karang, mengurangi pertumbuhan dan fekunditas pada beberapa spesies invertebrata. Nah, mungkin aku mau nambahin sedikit aja lagi nih contoh tadi yang sudah diberikan Juwita. Nah, jadi tambahannya ini adalah seperti mengurangi laju produksi kalsium karbonat dalam alga laut, terganggunya jaring-jaring makanan laut akibat perubahan struktur, dan produktivitas produksi bentik dan planktonik primer dan sekunder. Berarti pengasaman air laut ini benar-benar membawa pengaruh negatif bagi laut. Nah, apa sih yang dapat kita lakukan agar pengasaman air laut ini tidak terjadi? Jadi hal yang dapat kita lakukan agar pengasaman air laut ini berhenti yaitu mengurangi penggunaan listrik yang berlebihan dan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Apa sih yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa teknik lingkungan dalam menjaga lingkungan khususnya yang diakibatkan oleh pengasaman air laut? Mungkin dengan cara mengkampanyekan atau memberitahukan kepada masyarakat pentingnya menjaga lingkungan dan dampak negatif dari polusi dan pengasaman air laut. Bahkan, mungkin masyarakat tanpa sadar dapat memperburuk lingkungan kita karena ketidaktahuannya atau kurangnya pengetahuan mengenai pengasaman air laut. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa teknik lingkungan dapat mengkampanyekan atau memberitahukan tentang penggunaan energi terbaru yang ramah lingkungan. Nah, betul banget tuh kata Juwita.
Harapannya dengan adanya solusi ini, setidaknya kita dapat mengurangi dampak negatif dari pengasaman air laut. Oh iya, aku mau nambahin sedikit ya. Apa sih yang dapat kita lakukan terhadap peristiwa pengasaman air laut ini? Nah, kita bisa mengurangi penggunaan listrik yang berlebihan. Penggunaan listrik yang berlebih otomatis akan menaikkan tingkat permintaan listrik yang menyebabkan suplai listrik akan ditambah. Penambahan suplai listrik ini akan menambah emisi karbon di atmosfer karena pembakaran batu bara menghasilkan CO2. Nah, selain itu, kita juga bisa mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan pribadi yang berlebih juga akan menaikkan tingkat emisi karbon di atmosfer. Hal ini disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil yang menghasilkan karbon juga. Oke, keren-keren banget nih jawaban dari teman-teman semua. Diharapkan dengan mengetahui banyaknya hal yang merusak laut kita lebih menjaga laut kita. Oke, keren-keren banget pembahasan kita hari ini. Walaupun agak sedikit berat ya guys ya, tapi yang pastinya menambah wawasan. Aku ucapin terima kasih banyak kepada bintang tamu yang sebenarnya teman aku juga sih, yang bersedia hadir, meluangkan waktu dan berbagi hal yang informatif bagi kita semua. Aku ucapin terima kasih juga untuk pendengar yang sudah mendengarkan podcast hari ini. Sampai jumpa lagi ya di lain waktu. Dadah.